Shalom, shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal pernikahan dan rumah tangga. Ini banyak sekali mengalami kehancuran. Kalau kita mau sungguh berbahagia, perhatikan pernikahan kita, hubungan suami istri dan rumah tangga kita. Pernikahan adalah satu berkat istimewa dalam hidup kita. Kalau kita bisa memelihara pernikahan ini, kita akan melihat kebahagiaan. Bahkan sepanjang hari umur hidup kita. Harus kita pelajari sekarang, supaya nanti kalau kita sudah masuk dalam pernikahan, atau sebentar lagi akan masuk dalam pernikahan, kita semua punya landasan bagaimana pernikahan yang baik itu. Nah, pernikahan dan rumah tangga itu adalah satu berkat istimewa dalam hidup kita. Bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh rahmat, penuh kasih, sabar, serta memahami pergumulan kita semua. Seringkali manusia menyadari kasih Tuhan. Kita cenderung meremehkan hingga berkompromi, menganggap Tuhan itu ya banyak kasih, sabar, sehingga kita mengabaikan Tuhan, meremehkan Tuhan. Jangan sampai kemurahan Tuhan itu menjadi alasan untuk kita meremehkan atau menyusahkan hati Tuhan. Ya, jangan sampai. Sebab itu akan mendatangkan kerugian dalam hidup pernikahan kita nanti. Kalau demikian, kita meremehkan, kita tidak menerima berkat Tuhan. Banyak orang menikah, asal lihat cantik, tampan, membangunkan semangat, tapi mengabaikan Tuhan. Itu sebenarnya masuk dalam pernikahan itu, nanti tidak akan merasakan kebahagiaan. Nah sekarang hal-hal yang bagaimana yang menyusahkan hati Tuhan. Dan bagaimana pula yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menikah itu menyenangkan hati kita. Ingat, kalau pernikahan itu hanya menyenangkan kita, apalagi menurutkan hawa nafsu, tidak ada pernikahan yang berbahagia. Sekalipun kita rajin beribadat, seringkali kita menjadi sandungan bagi orang lain. Melalui perbuatan kita hidup dalam ketidaktaatan akan firman Tuhan, sehingga kita menjadi batu sandungan, baik di dalam masyarakat gereja
juga di luar, masyarakat di luar. Misalnya firman-Nya, kita hidup dalam percabulan, kita hidup dalam perzinahan, korupsi, berbagai-bagai hal, dosa lainnya. Sekarang terlalu buruk di Indonesia, berat badan yang dipercayai juga mendatangkan korupsi. Kita ingat sekarang ini ya, bensin, Pertamax, Pertalite, itu disulap-sulap. Sehingga tanpa sadar seluruh bangsa Indonesia dirugikan. Pemerintah dirugikan, rakyat dirugikan. Kita berdosa ketiga melalui pikiran dan hati kita. Misalnya hati yang penuh dengan kebencian, dendam, hati yang egois, hati yang serakah, atau hati yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan adat Kristen. Orang Kristen dipanggil membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan pengampunan, dengan kasih. Siapa di sini hatinya suka panas? Kalau melihat orang jahat terhadap kita, suka membalas. Itu bukan hati Kristen. Jadi saudara sekalian, ini semua berdosa dengan hati kita. Kemudian kalau kita sudah melayani, puji-pujian kah, penyembahan kah, atau pelayan di luar gereja, penginjilan, seringkali kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan itu. Dengan kata lain, pelayanan asal-asalan. Itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, meskipun kita mengakui sebagai Yesus sebagai Tuhan dan melayani Dia, tetapi banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh, tidak sepenuhnya dalam pelayanan. Banyak asal-asalan atau ada pelayanan yang misalnya kalau honornya gede, senang. Kalau mempunyai kesempatan untuk dapat puji-pujian, semangat. Kalau melayani di gereja yang kecil, ya dianggap kurang berharga. Ingat, Tuhan Yesus itu berbuat segala perkara bagi hidup kita. Dia menyenangkan kita. Dia memberkati kita. Dia memberi kesehatan. Dia memberikan panjang umur. Hari ini saya berusia 86 tahun. Orang lain nggak bisa lagi. 90 kurang 1 umur saya. Kenapa saya tidak membalas kebaikan Tuhan? Itu baik Dia buat saya. Dia telah menumpahkan darahnya
tubuhnya telah tersalib di bukit Golgota, maka sepantaslah kita hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Sepantasnya kita memberikan hidup yang terbaik bagi sesama kita dan bagi umat-Nya untuk menjadi pelayanan bagi sesama sepanjang hari umur hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23 mengenai pernikahan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, hendaklah suami adalah kepala daripada istri, seperti Kristus adalah kepala dari jemaat. Karena menyelamatkan tubuh. Kristus kepala jemaat. Kepala ini memerintah seluruh tubuh. Demikianlah juga jemaat itu diperintah oleh Kristus sepenuhnya. Yesus dalam Efesus pasal 30, pasal ayat 10 sampai 12, di dalam rumah tangga keluarga dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Hati suaminya percaya kepadanya dan tidak akan kekurangan beruntungan. Kepada suaminya. Jadi dalam rumah tangga dan keluarga itu nanti kalau kau sudah menikah dan akan menikah, ingat bahwa suami itu harus mengasihi istri. Dan suami itu sebagai kepala, ya, pemimpin. Jadi yang penting itu keharmonisan, ya, dalam pernikahan itu nanti kelak. Jangan cuma lihat gantengnya, kasepnya, atau banyak uangnya. Itu namanya cuma memuaskan nafsu. Tapi kalau kita mau menikah, persiapkan diri kita untuk taat akan firman Tuhan. Sebab di balik ketaatan akan firman Allah, kita menghormati Allah. Lalu Tuhan menurunkan berkat atas pernikahan kita itu. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, jangan berharap pernikahan itu mendatangkan kebahagiaan. Cuma sekedar pemuasan keinginan manusiawi belaka. Tapi sebaliknya kalau kita sungguh menghormati Tuhan, maka damai, kebahagiaan, serta berkat atas keluarga yang kau bentuk itu akan sungguh-sungguh. Dan semua berkat yang tertulis dalam Alkitab
seperti yang dijanjikan Mazmur 112, pasti akan menjadi bagian dari keluarga kita. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang sangat suka akan perintah. Siapa yang suka akan firman Tuhan? Merenungkan dia siang dan malam. Itu orang yang diberi kesempatan untuk hidup yang berbahagia dalam pernikahannya nanti. Sebab Tuhan berjanji, ya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kesempatan diberikan Tuhan kepada kita untuk memiliki anak cucu yang perkasa. Kalau kita mengacuhkan atau mengabaikan Tuhan, pernikahan menjadi sial. Dan Tuhan tidak memberi kesempatan anak cucu kita perkasa di bumi. Pernikahan itu sendiri tidak berbuah-buah. Tidak mendatangkan berkat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ya. Tapi di sini dikatakan perkasa di bumi, orang benar ini akan diberkati. Kekayaan ada di dalam rumahnya. Karena hidupnya benar, cari rezeki itu gampang. Benar itu jujur, tulus, rendah hati, dan setia. Orang sombong tidak akan pernah diberkati. Saya pernah lihat orang yang sombong. Tetangganya dagang, dia sendiri dagang. Dia nggak senang sama tetangganya itu karena rasanya tetangganya yang dagang di kios sebelah itu bagaikan musuhnya, saingannya. Nah, supaya dia bisa mendapat kemenangan, dia banting harga supaya dia hidup, tetangganya mati. Tetangganya nurunkan harga lain, dia saingi lagi. Saing pesaing. Akhirnya saudara sekalian, dia hidup tidak tentram. Permusuhan, kejengkelan. Akhirnya apa? Stroke. Ini kisah nyata loh, nggak main-main. Stroke. Itu sebabnya sekarang jangan ada rumah tangga dan pernikahan seperti macam begitu. Kasihan hidup bersaing-saing seperti itu. Gelap. Dalam gelap terbit terang bagi orang-orang yang pengasih dan penyayang. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan segala sesuatu dengan sewajarnya. Maksudnya dalam bertindak apapun di tengah-tengah kehidupan, dalam masyarakat secara sosial, itu kita bertindak wajar. Ya. Supaya segala sesuatu itu kita tidak menyimpan hal-hal yang tidak baik. Wajar saja. Kalau kita wajar, pikiran kita tenang, badan kita sehat, ya, roh kita damai,
Wah, itu bukan main. Kita kan panjang umur. Saya sudah berusia 86 tahun. Kalau 50 tahun, golden wedding. 60 tahun, diamond wedding. 67 tahun saya menikah, apa itu istilahnya, saya nggak tahu. Tapi betapa bahagianya hidup itu. Kalau kita melakukan hidup dengan wajar. Ya. Itu disukai oleh Tuhan. Sekalipun seringkali sulit melakukan hal-hal yang baik itu, tapi apabila kita bertekun di dalam firman Allah, bertekun di dalam doa permohonan kepada Tuhan, sungguh-sungguh, oleh pimpinan Roh Kudus kita mampu, kita dapat melakukan itu. Sehingga kita bisa hidup berkemenangan. Terutama dalam kehidupan suami istri, apabila kita kurang melakukan hal-hal itu, terjadilah masalah dalam pernikahan dan rumah tangga kita. Kesialan itu banyak macamnya. Kita lihat dalam perkawinan rumah tangga Kristen. Kesialan itu bagaikan hukum. Hukuman Allah supaya kita bertobat. Sebab di sekeliling kita itu ada banyak musuh. Lihatlah musuhmu itu, kata firman Tuhan, seperti singa yang mengaum, yang akan menerkam hidup. Akan mencabik-cabik engkau. Artinya kita itu diancam oleh perkara-perkara yang jahat. Ada saja perkara yang jahat mengganggu hidup dan rumah tangga kita. Dan kalau ada masalah, tidak sedikit orang menyelesaikan dengan caranya sendiri. Bukan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ada yang mau bercerai, mengakhiri pernikahan mereka, membuang suaminya yang dituduhnya kurang mencintai dia. Kurang mendatangkan kepuasan, kenikmatan kepadanya. Itu banyak. Bahkan di dalam rumah tangga orang percaya. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Renungkan perkataan Tuhan yang berkata, oleh karena apa? Maka Tuhan tidak suka. Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Tuhan bilang kepada laki-laki, itu istri masa mudamu. Sejak muda kau jadikan dia istri. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau tidak setia. Banyak suami yang tidak setia kepada istri. Sejak masa mudanya itu jadi istrinya tapi tidak setia. Demikian juga banyak istri tidak setia kepada suami sejak mudanya itu.
Padahal dialah teman sekutu serta seperti perjanjianmu. Jadi suami istri itu teman sekutu dan teman seperjanjian. Ya. Orang waktu kawin sehidup semati, tidak ada perkara yang menceraikan itu, sumpah setia. Sekali menikah selama-lamanya. Kau berambil sumpah di dalam gereja, di hadapan Allah, di hadapan manusia. Suami itu adalah teman sekutumu, teman seperjanjianmu. Suami adalah sekutumu, istri adalah seperjanjianmu. Waduh. Allah yang esa menjadikan mereka itu roh. Dan apa yang dikehendaki keturunan ilahi. Jadi maksud Tuhan itu, orang menikah itu sampai menghasilkan keturunan ilahi, keturunan orang-orang suci, keturunan orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi pewaris kerajaan surga dan bumi. Bukan cuma di surga tapi di bumi juga. Sudahkah kita siap menjadi manusia pasangan hidup yang akan menciptakan keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu jangan orang tidak setia terhadap istri dari sejak masa muda. Jangan pula istri tidak setia kepada suaminya. Sebab tujuan Allah mengadakan pernikahan adalah menciptakan keturunan ilahi, keturunan yang suci, keturunan yang akan mewarisi kerajaan surga di bumi, di surga sampai selama-lamanya. Jadi anak Allah sejati, ya itu maksudnya. Dan dalam Lehi pasal 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Jadi perhatikan dalam hidup kita, apa unsur-unsur yang bisa membawa kita kepada perceraian. Gangguan apa yang dalam hidup kita harus kita menang, harus kita atasi. Mungkin kita jatuh dalam dosa, tapi Allah itu Maha Murah. Dia Maha Kasih, Maha Murah. Kalau kita datang sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang sujud menyembah, berbalik kepadanya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Seperti seorang anak yang terhilang. Bapaknya menunggu dari jauh supaya anaknya berbalik. Dan kalau anaknya pulang, dia berkata kepada orang isi rumahnya, adakan pesta
Sebab dulu anakku hilang, sekarang anakku telah pulang kembali. Bagaimanapun hati manusia, hati saya, hati kita. Kalau anak kita hilang, sekarang balik, sebesar apapun dosa kita, dia masih mempunyai kasih untuk mengampuni. Apalagi Allah Bapa kita yang di surga. Aku membenci perceraian, firman Tuhan. Juga orang yang menutupi pakaiannya, firman Tuhan, dengan kekerasan. Ya. Jadi Tuhan tidak mau ada kekerasan dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita. Ya, jauhkan perkara itu. Tuhan tidak suka kekerasan. Kekerasan dalam hidup itu sangat menyakitkan hati Allah. Apalagi semacam pertengkaran, dosa, percabulan, perzinahan, penyelewengan, perselingkuhan. Allah benci semua perkara itu, sebab semua itu akan menjurus kepada perceraian. Karena itu jagalah kehidupan pernikahanmu, jagalah keluargamu, agar hidup damai dan berbahagia. Setelah mendapatkan keturunan ilahi yang diberkati Tuhan. Coba tanya, kau sudah menikah? Anakmu berapa? Sudahkah dia menjadi anak-anak Tuhan yang manis? Mentaati firman Tuhan? Apakah mereka itu menjadi orang-orang yang disebut keturunan ilahi yang diberkati Tuhan? Jangan pernah ada perceraian dalam pernikahan atau rumah tangga kita. Tidak boleh ada. Perhatikan tentang dosa-dosa yang menuju ke arah itu. Ya, ketidaksetiaan, ketidakjujuran, perselingkuhan. Ya, jangan sampai ada itu. Ya, tetapi Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti air yang mengalir. Keadilan, kebenaran, kasih, pengampunan, semuanya mesti bergulung-gulung dalam hidup kita. Disertai dengan buah-buah roh. Ya. Buah-buah roh dalam Alkitab, di dalam Galatia dicatat kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, bisa menaklukkan hawa nafsu. Tidak ada hal-hal yang menentang. Artinya Allah sangat suka akan hal-hal itu. Itu sebabnya siapa yang sudah menikah atau yang akan menikah, perhatikan, jangan pikir kau bisa membentuk rumah tanggamu sendiri. Kekusutan, kalau kau bawa karepnya sendiri, segala macam dosa akan menghantam
keluarga dan rumah tanggamu, sehingga kau tidak akan pernah berbahagia dalam hidup pernikahan. Saya berdoa kepada Allah supaya kita mengalami kebahagiaan yang bergulung-gulung, ya, penuh kasih, penuh kemurahan. Kalau kita bersalah, berdosa, kita mau punya Allah yang penuh kasih, penuh kelembutan, berbaliklah kepadanya. Tuhan memberkati.